Acarya Radagupta meminta Mahamadya untuk mengumumkan masa berkabung selama 13 hari di Magadha. Mahamadya mengatakan, bagaimana hal itu bisa terjadi tanpa persetujuan dari keluarga kerajaan atau tanpa surat kuasa? Acarya Radagupta menjawab, aku akan mengurus itu. Mahamadya berkata, kita akan membutuhkan stempel kerajaan, dan kita tidak bisa melakukannya tanpa persetujuan raja. Acarya Radagupta mengatakan, kita memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam keadaan darurat. Istri tercinta dari raja telah meninggal. Kita harus membuat pengumuman ini. Mahamadya menyerah. Susima menegur Siamak karena membawa stempel kerajaan. Mengapa kau membawa stempel itu keluar dari kamar raja? Siamak menjawab, aku menginginkan ini hanya malam itu. Susima mengatakan, setiap orang akan meragukan kematian Dharma ketika mereka tidak menemukan stempel kerajaan di ruangan. Mereka berdua pergi ke kamar Bindusara untuk mengembalikan stempel itu. Acarya Radagupta dan Mahamadya berada di koridor di dekat kamar raja. Susima dan Siamak bersembunyi karena mereka mendengar suara langkah kaki. Mahamadya mengetahui mereka segera setelah mereka memasuki dalam ruangan. Dia mencoba untuk mengalihkan perhatian Acarya Radagupta. Aku masih merasa kalau kita harus menginformasikan dan meminta izin raja sebelum mengambil stempel kerajaan. Mereka beradu pendapat. Sementara itu, Susima dan Siamak berhasil menempatkan stempel kerajaan kembali ke tempatnya, tanpa diketahui oleh Acarya Radagupta. Mereka menutup pintu tempat stempel itu lagi. Acarya Radagupta menjamin Mahamadya ia akan mengambil tanggung jawab kalau ada hal yang tidak beres. Mereka masuk ke dalam ruangan rahasia. Mahamadya tegang tapi tidak menunjukkan itu. Acarya Radagupta menyelesaikan pekerjaannya, lalu pergi. Dia tidak melihat salah satu dari saudara itu bersembunyi di sana. Mereka lega karena telah aman dari Acarya Radagupta. Siamak berkata, akan menyenangkan untuk menonton Asoka mogok. Semua orang berkumpul di sekitar mayat Dharma. Bindusara mengingat semua momen yang dihabiskan dengan Dharma. Ia memberi penghormatan terakhir kepada istrinya. Dia menepuk Asoka setelah itu. Asoka berjalan ke ibunya dan tampak sangat sedih. Semua kenangan kembali muncul di depan mata, dan air mata mengalir di pipinya saat ia menaburkan bunga atas tubuh ibunya. Acarya Radagupta naik untuk membawanya turun. Devi menangis melihat Asoka demikian. Fit juga menangis. Setiap anggota keluarga kerajaan memberi rasa hormat mereka satu persatu. Setelah itu, pendeta meminta kedua anaknya Dharma, Asoka dan Fit, untuk mengangkat mayat. Asoka membelai kepala ibunya. Bindusara, Asoka dan Acarya Radagupta memegang salah satu sisi masing-masing. Susima bergabung dengan mereka juga. Canda menenangkan Devi. Mahamadya berpikir, aku bisa mendengar badai dengan jelas. Walau tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya, Asoka akan menemukan kebenaran. Dan kemudian akan ada perang besar. Hanya akan ada mayat di bergelimpangan. Semua orang menyiapkan tumpukan kayu. Bindusara menjadi sangat emosional saat ia menaruh satu batang kayu. Aku selalu menyakitimu. Aku terus berpikir untuk minta maaf, tetapi tidak pernah bisa melakukan itu. Sekarang kau tidak di sini, dan aku tidak bisa minta maaf lagi. Asoka juga berpikir tentang obrolan terakhir dengan ibunya dan keinginannya. Dia juga menaruh sebatang kayu. Giliran Fit berikutnya. Fit ingat janjinya pada ibunya bahwa ia akan selalu bersama Asoka dan Devi. Setiap orang menaruh batang kayu di atas tubuh Dharma. Bindusara memulai ritual. Asoka, Bindusara dan Fit menyalakan tumpukan kayu bersama-sama. Semua orang mencakupkan tangan mereka. Fit menangis dengan keras. Asoka berdiri di sana seperti batu. Di Kalinga, para pelayan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Kaurvaki. Ini adalah kepulangan pertamanya setelah pernikahan. Mereka menaburkan kelopak bunga pada Jagannath dan Kaurvaki saat mereka masuk. Jagannath berteriak pada mereka untuk berhenti. Tidak ada pernikahan. Kaurvaki berjalan ke dalam sambil menangis. Kain dupatanya terbakar oleh lampu dias tapi dia tidak peduli. Dia menangis di kamarnya. Jagannath berjalan masuk.
Dia meninggalkanmu setelah semua pengorbananmu hanya untuk Magadanya. Bangun, kau adalah putri dari Kalinga. Kau memiliki beberapa tanggung jawab terhadap hal itu, yang harus menjadi prioritasmu dari sekarang dan seterusnya. Keluar dari rasa sakitmu. Semua orang tahu kau adalah pejuang pemberani di sini. Hanya tujuanmu yang bisa membuat Kalinga menjadi lebih baik. Dia pergi. Asoka berada di hutan. Dia memikirkan masa kanak-kanak dan benar-benar kehilangan ibunya. Ia jatuh berlutut. Devi datang saat itu. Bindusara membungkuk di depan Abu Dharma. Aku ingin patung Dharma dibuat. Pelayan setuju untuk mendapatkan orang terbaik untuk pekerjaan ini. Susima memberitahu ibunya bahwa Asoka tidak ada di sini. Dan Bindusara benar-benar kehilangan dalam rasa sakitnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk pergi ke tempat Canda. Sebelum Asoka bisa keluar dari rasa sakit, kita akan menambahnya lagi dengan merebut tanah dari dia. Dia tidak akan mampu mengambil bagiannya kali ini.